Musisi ini lagi naik daun. Lagunya diputar di mana-mana, bahkan di platform musik digital. Lagu yang diciptain judulnya Romantic Homicide diputar sebanyak 1,7 miliar kali. Tapi tiba-tiba, sorot kamera yang awalnya ada di karyanya pindah ke sosok yang sekarang lagi berurusan dengan hukum. Yap, gue kali ini mau bahas musisi bernama David Anthony Burke atau yang punya nama panggung David. Dia sekarang lagi ngejalanin proses pemeriksaan polisi soal penemuan tubuh perempuan tidak bernyawa yang ada di mobil Tesla yang terdaftar atas nama dia. Gimana kasus ini berjalan? Apa yang sebenarnya terjadi? Gue Joy, dan selamat datang di Usut Punya Usut. Sebelum gue ajak kalian untuk masuk ke kasusnya, gue bakal kenalin dulu latar belakang David. Lahir di Houston, Texas tahun 2005, David punya nama lengkap yaitu David Anthony Burke. Di usia yang masih 20 tahun, David mulai tumbuh di jalur yang beda, yaitu streaming game. Dia ini seneng banget nge-game, khususnya Fortnite. Dan dari kebiasaan itu, dia akhirnya buat konten gaming montage di platform YouTube. Tapi seiring berjalannya waktu, David mulai ngerasa kalau dia butuh musik original buat konten pengiring videonya. Ide sederhana ini yang akhirnya bikin David nyiptain lagu yang dia buat sendiri. Modal aplikasi sederhana di iPhone yaitu BandLab, David mulai ngeramu musiknya. Dia ngerekam, ngedit, dan rilis lagu yang dia ciptain. Semua ini dibuat secara mandiri, tanpa studio atau peralatan mahal. Di suatu momen atau tepatnya tahun 2022, lagunya dia yang judulnya Romantic Homicide tiba-tiba meledak di platform TikTok. Proses ini bahkan ngebawa David terus meroket, dan musik yang dia buat dari ide iseng berujung masuk chart Billboard. Namanya lalu terkenal ke seluruh antero bumi. David yang awalnya suka ngegame, tiba-tiba pindah haluan buat serius di bidang musik. David bahkan langsung tanda tangan kontrak dengan label gede namanya Republic Records. Posted a snippet of Romantic Homicide, which is a song I was sitting on for about a week. Before, it was like unheard of for me because I would just make a song and drop it the next day. But I held on to it because I didn't think it was really in the right spot until I heard the feedback from people on TikTok and they said they wanted it. So I dropped it immediately, and here we are. Setelah konser di mana-mana bulan September 2025 jadi titik balik. Publik tiba-tiba dengar cerita yang bikin gempar karena ada nama David di sana. Semua dimulai pas warga Los Angeles yang tinggal di kawasan Hollywood nemuin Tesla terbengkalai. Warga yang nggak tahu itu mobil siapa, lalu memanggil pihak towing dan mobil itu dibawa ke tempat penampungan kendaraan atau tow yard. Begitu mobil udah sampai di sana, tugas ngelakuin hal yang kayak biasanya mereka lakuin. Mereka ngecek kondisi fisik dan semacamnya. Pas buka bagasi depan, ternyata mereka nemuin kantong yang isinya tubuh manusia. Petugas tow yard kaget. Mereka nggak tahu ini mobil siapa, gimana bisa ada di situ, dan kenapa ada tubuh orang. Mereka lalu telepon polisi dan gak lama identitasnya keungkap. Dan nama orang yang ada di kantong itu adalah Celeste Rivas Hernandez, perempuan 14 tahun yang dilaporkan hilang di daerah Lake Elsinore, Riverside County, California. Dan yang bikin gempar, ternyata Tesla itu terdaftar atas nama David. Celeste sendiri dilaporkan hilang sejak bulan April tahun 2024. Pihak keluarga mengatakan mereka benar-benar kehilangan jejak. Proses pencarian berlangsung lama, hingga akhirnya nama Celeste muncul kembali dalam kasus yang menyeret nama David. Laporan forensik bilang, kondisi tubuh Celeste sudah dalam dekomposisi tingkat lanjut. Hal ini membuat penentuan penyebab pasti kematian tidak bisa diketahui. Sertifikat resmi dari kantor pemeriksaan medis Los Angeles menyebutkan penyebab kematian Celeste masih ditunda.
menunggu hasil pemeriksaan lab mendalam termasuk toksikologi. It's an ongoing investigation. We have a lot of resources dedicated to bringing it to a conclusion. Kasus ini pun langsung jadi perhatian dunia internasional. Sebab Tesla bukan mobil sembarangan. Dia dikenal jadi barang mewah karena dalam teknologi ini dikenal memiliki sistem yang canggih. Termasuk pencatatan digital, kapan mobil terakhir diparkir, kapan terakhir dipakai, hingga siapa saja yang punya aksesnya. Namun sampai laporan terakhir, pihak berwenang masih belum mempublikasikan detail lengkap tentang penemuan data dari mobil tersebut. Satu hal yang jelas, mobil ini jadi salah satu bukti utama sekaligus saksi bisu dalam proses penyelidikan. Di momen penyelidikan yang terus bergulir, David akhirnya buka suara. Dia bilang kalau selama polisi bekerja, maka selama itu juga dia bakal kooperatif sama penyidik. Polisi pun terus mengumpulkan bukti. Mereka mendalami rekaman CCTV, jejak digital, dan keterangan dari orang-orang yang mungkin mengetahui hubungan antara Celeste dengan lingkungan sekitar David. Di sisi lain, jadwal tur David termasuk konser di beberapa negara terpaksa dibatalin. Label dan tim manajemennya memilih untuk menghentikan aktivitas publik sampai situasi lebih jelas. Di jagat maya, banyak penggemar yang merasa kecewa, bingung, sekaligus sedih. Ada yang tetap mendukung dengan alasan belum ada bukti resmi yang menetapkan David sebagai pihak yang bersalah. Ada pula yang kritis menuntut jawaban lebih cepat dari pihak berwenang. Di media, berbagai detail kecil menjadi bahan diskusi. Dari keberadaan tato di jari korban, hubungan pribadi dengan seorang bernama David, hingga pertanyaan apakah ada pihak lain yang terlibat. Namun semua itu masih menjadi spekulasi dan belum ada konfirmasi resmi dari aparat. Sampai sekarang, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa identitas korban sudah dipastikan. Celeste Rivas Hernandez. Tapi proses pemeriksaan soal kematian Celeste masih tunggu hasil pemeriksaan laboratorium. David pun belum ditetapkan sebagai tersangka, namun dia masuk dalam daftar nama terduga tersangka yang paling kuat. Apalagi dia terdaftar sebagai pemilik dari Tesla yang terbengkalai tersebut. Aparat masih mendalami hubungan antara korban dengan orang-orang di sekitar musisi muda ini. Kisah Celeste dan penyelidikan ini masih terus bergulir. Dunia menunggu jawaban dan publik ini hanya bisa menanti kepastian yang datang dari fakta, bukan dari spekulasi. Gue Joy, sampai jumpa di Usut Punya Usut episode selanjutnya.